Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera. Bahkan belasan hari, wilayah ini belum terjamah bantuan secara maksimal karena terputusnya akses. Bak kota zombie, demikian gambaran yang diungkapkan warga Tamiang. Kota ini porak-poranda, puing rumah yang berserakan, kayu-kayu gelondongan menutup akses jalan, hingga bau tidak sedap tercium di mana-mana karena banyak mayat yang belum dievakuasi, serta listriknya masih padam. Aceh Tamiang sendiri memang menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir karena 4 kecamatannya berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Lokasi di mana siklon tropis Senyar pemicu hujan ekstrim muncul. Lantas, seperti apa kondisi Aceh Tamiang sampai wilayah itu disebut sebagai kota zombie? Salah seorang warga Kampung Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Muhammad Hendra Framinia mengaku beberapa desa di Aceh Tamiang kini rata dengan tanah. Rumah-rumah warga tertimbun kayu gelondongan besar yang terbawa oleh banjir. Termasuk di desa Sekumur, salah satu desa yang paling terdampak banjir bandang. Di desa ini, hanya bangunan masjid yang tersisa, sementara yang lainnya hanyut disapu banjir. Hendra menyebut masyarakat Aceh Tamiang mulai resah karena bantuan yang diterima masih sangat minim lantaran wilayah itu terisolasi. Hendra menyebut pemerintah harus segera memulihkan Aceh Tamiang karena kondisinya yang sudah begitu mengerikan. Selain kota yang rata dengan tanah, Hendra juga mengaku warga Tamiang begitu sulit mendapatkan air bersih dan makanan. Karena wilayah ini terisolasi, bantuan pemerintah belum bisa menjangkau semua warga yang terdampak di wilayah itu. Karena kesulitan air bersih, Hendra mengaku anaknya bahkan sampai harus meminum air tampungan hujan. Selain air tampungan hujan, Hendra juga memberikan tebu dan kelapa yang ia temukan untuk dimakan anak-anaknya. Hendra pun nekat menerobos banjir dan berenang untuk mencari makanan. Kondisi Tamiang yang kian tak kondusif juga memaksanya untuk meninggalkan desanya itu pada 3 Desember lalu dan berjalan jauh menuju pangkalan susu di Kabupaten Langkat untuk mencari bantuan agar keluarganya tak mati kelaparan. Hal serupa pun turut dialami Juwita Sari, seorang warga Aceh Tamiang lainnya. Situ saya memang rasanya sedih kali, nggak pernah Pak anak saya kasih nih yang bayi ini karena dia kan ngedot Pak. Sampai air banjir, air lumpur mentah itu saya kasih dia lupa untuk minum. Ya itu dia sakit kan. Awalnya masih ada hujan 2 hari itu saya kasih air hujan. Anak saya tuh memang nggak direbus-rebus gitu Pak. Terpaksa ya Pak ya masih kayak gitu. Bak kota zombie, Aceh Tamiang begitu mencekam usai dihantam banjir bandang pada 22 November lalu. Seluruh fasilitas publik pun rusak, bahkan terputusnya aliran listrik membuat desa ini kian terisolir dan pada malam hari sangat gelap. Tak hanya itu, suasana kian mencekam mengingat banyak jasad warga yang belum dievakuasi. Kondisi menyebabkan salah satu wilayah di Tamiang diselimuti bau busuk yang menyengat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun telah mendatangi Aceh Tamiang pada Rabu 3 Desember 2025 dan mengaku kondisi wilayah itu menyedihkan. Kedatangan Mualim disambut dengan suasana gelap karena tak ada lampu yang menyala, dengan tercium bau busuk yang menyengat dan puluhan kendaraan yang dipenuhi lumpur tergeletak di bahu jalan. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu pun juga sempat menyalurkan bantuan 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan obat-obatan. Mualim berharap warganya tabah menghadapi cobaan ini. Pemerintah memang telah berusaha menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Namun tak dipungkiri, belum semua warga terdampak mendapatkan bantuan. Salah satunya Darussalam, seorang warga desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Darussalam mengaku ia terpaksa bertahan 8 hari tanpa makanan karena belum menerima bantuan pemerintah. Ia dan keluarganya berusaha mencapai bukit bagian atas di tengah malam dan harus menyeberangi sungai menggunakan batang pinang untuk menghindari air bah. Darussalam dan keluarganya pun bertahan di situ sampai 8 hari dan belum menerima bantuan pemerintah. Darussalam pun sempat bertemu dengan pedagang yang berjualan dengan perahu. Namun karena situasi krisis dan kelangkaan, kebutuhan pokok yang dijual pedagang itu pun begitu mahal.
Meski demikian, Darussalam tak punya pilihan lain. Sampai akhirnya, ia dan keluarganya pun bisa keluar dari desa dan kini tinggal sementara di rumah saudaranya di Lok Sumawe. Salah satu wilayah di Aceh Tamiang yang terdampak parah banjir ini adalah Kota Lintang Bawah. Pantauan udara menunjukkan banyak rumah yang rata dengan tanah usai tersapu banjir bandang. Abdurrahman, salah satu warga, mengatakan banjir datang begitu cepat dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Ia pun menyebut bencana ini seperti tsunami Aceh 2004 silam. Begini ini kita bilang di 19 tahun yang lalu, di 2006 kita yang banjiran. Cuman tidak separah kayak gini. Dari 2006 ini 2 meter lagi naiknya banjir itu. Jadi kan kita bilang kalau ke 2006 itu tidak separah kayak gini lah. Kayak ini memang betul-betul kayak tsunami kedua lah kita bilang di Aceh Tamiang. Banjir bandang di Aceh telah meluluh lantakkan beberapa kecamatan di provinsi ini. Bahkan di Aceh Tamiang, hampir seluruh kecamatan terdampak mengalami kerusakan dan menelan banyak korban jiwa. Tercatat ada 262.087 jiwa mengungsi, sementara 36.838 lainnya ikut terdampak namun tidak mengungsi. Sementara per Sabtu 6 Desember 2025, 57 orang di Aceh Tamiang dilaporkan meninggal dunia, 23 lainnya hilang, dan 18 orang terluka. Laman resmi pemerintah Aceh juga melaporkan banjir telah merusak 2.262 rumah, 54 unit fasilitas pendidikan, dan 1 unit sarana kesehatan. Infrastruktur transportasi pun lumpuh dengan 2 jembatan rusak dan 1 jembatan putus total. Aceh Tamiang adalah salah satu wajah yang menunjukkan betapa pilunya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh. Sapuan air bah yang menghantam kecamatan ini telah memporak-porandakan wilayah tersebut dalam sekejap. Kendaraan besar, truk, mobil bergelimpangan di jalanan. Rumah-rumah rata dan terkubur lumpur. Di bagian lain, air pun belum surut. Banyak jasad yang masih menanti dievakuasi, membuat bau busuk menguar ke seluruh wilayah Tamiang yang masih terisolir karena terputusnya akses yang rusak dihantam banjir. Meski akses jalan perlahan mulai terbuka, namun bukan perkara mudah memulihkan kota yang tersapu banjir dahsyat yang digambarkan bak tsunami Aceh kedua ini. Untuk itu, simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.